Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rizal Arifin dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini akan menyampaikan tentang teori fungsional kerabatan. Teori fungsional kerabatan atau biasa disebut sebagai density functional theory atau disingkat dengan DFT yang mempunyai nama lain ab initio atau first principles calculation. Kenapa diberi nama first principle calculation? Karena pada dasarnya metode ini dikembangkan langsung dari quantum mechanics, jadi tidak diambil dari eksperimen, tetapi langsung dikembangkan dari quantum mechanics. Kemudian teori ini atau metode ini diberi nama teori fungsional kerabatan atau density functional theory karena dalam menyelesaikan persamaan Schrödinger untuk banyak partikel di sini menggunakan pendekatan kerabatan elektron atau electron density. Teori fungsional kerabatan ini atau untuk selanjutnya kita sebut dengan DFT. DFT ini merupakan metode yang well established atau banyak digunakan di dalam penelitian di bidang material science. Sebagai contohnya di gambar sebelah kiri, dari 10 paper yang paling banyak disitasi, yang ini datanya diambil dari Nature pada tahun 2014. 2 diantaranya adalah terkait dengan density functional theory. Kemudian juga secara khusus di bidang fisika material khususnya, dalam artikel-artikel yang terbit di Physical Review Journal ada 10 artikel yang paling banyak disitasi. Nah, dari 10 artikel yang paling banyak disitasi tersebut, 9 diantaranya adalah tentang density functional theory atau tentang DFT. Nah, ini menunjukkan bahwa para peneliti atau researcher di bidang fisika dan khususnya di bidang material science, mereka banyak yang menggunakan metode density functional theory ini untuk melakukan riset mereka di bidang material science. Nah, dengan menggunakan density functional theory atau komputasi material secara umum, maka kita bisa melakukan eksperimen dengan menggunakan komputer atau di depan komputer. Kita bisa menganalisa atau bisa mengelaborasi sifat-sifat dari sebuah material ya dengan simulasi. Salah satunya dengan menggunakan DFT. Jadi sebelum kita melakukan eksperimen di laboratorium, kita bisa mendesain atau bahkan mungkin memperkirakan sifat atau karakter dari sebuah material dengan melakukan simulasi DFT. Atau bahkan kita juga bisa mengelaborasi lebih lanjut karakter-karakter material yang mungkin tidak bisa didapatkan dari eksperimen, itu bisa kita
dapatkan dari hasil simulasi DFT. Maka dari itu kita tidak perlu lagi ragu untuk menggunakan DFT ini sebagai tools untuk melakukan simulasi di bidang material atau melakukan riset di bidang material. Karena ini secara saintifik sudah terbukti, kemudian akurasinya yang didapatkan sangat bagus. Artinya jika dibandingkan dengan eksperimen, maka didapatkan nilai akurasi yang sangat tinggi untuk metode DFT itu sendiri. Demikian juga bagaimana dengan perkembangan penggunaan software DFT. Sekarang sudah banyak para ilmuwan mengembangkan software atau perangkat lunak untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan density functional theory. Nah, salah satu software yang mempunyai lisensi open source yang dapat kita download secara free dan banyak digunakan adalah Quantum Espresso. Nah, kita bisa melihat perkembangan penggunaan Quantum Espresso ya untuk keperluan riset di bidang material. Kita lihat dari jumlah publikasi yang mensitasi Quantum Espresso mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019. Kita bisa lihat terjadi kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Bahkan dari tahun 2009 ke 2019 terjadi lonjakan jumlah pengguna Quantum Espresso dalam riset bidang material yang sangat tinggi dalam 10 tahun. Di 2009 hanya 55 pengguna, kemudian di 2019 kita dapatkan angka 2736 penelitian yang menggunakan software Quantum Espresso untuk melakukan atau untuk menjalankan riset di bidang material science. Ini menunjukkan atensi yang luar biasa, konfidensi yang luar biasa dari para ilmuwan dalam penggunaan software atau perangkat lunak yang menggunakan yang berbasis density functional theory di dalam riset material mereka. Dan ke depan angka ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan metode density functional theory itu sendiri, yang mana terus dikembangkan agar metode ini bisa menghasilkan data yang lebih akurat lagi, kemudian juga bisa dilakukan secara efisien dalam ranah komputasinya. Kemampuan komputasinya kalau dulunya itu harus dikerjakan dengan menggunakan komputer skala besar, sekarang bisa dikenakan menggunakan desktop atau PC atau yang lain. Komputer-komputer rumahan sudah bisa menggunakan software DFT ini. Tentunya untuk kalkulasi yang mempunyai skala yang kecil atau sederhana. Untuk kalkulasi yang skala besar tentu membutuhkan sumber daya komputasi yang tinggi. Baik, dalam mempelajari density functional theory, karena metode ini dikembangkan dari quantum mechanics, maka kita perlu tahu tentang bagaimana sebuah objek itu menjadi sebuah objek kuantum. Nah, untuk benda atau partikel yang sangat ringan dan dia mempunyai massa yang sangat kecil, maka benda atau partikel tersebut itu
bisa diperlakukan sebagai sebuah objek kuantum, di mana di situ berlaku dualisme partikel dan gelombang. Ya, dari persamaan ini kita bisa melihat di sini ada lambda. Lambda itu mencirikan ada di situ gelombang, kemudian ada momentum yang mencirikan sebuah partikel, kemudian di situ ada konstanta Planck sebagai batasannya. Nah, nilai konstanta Planck ini sangat kecil, sehingga benda-benda yang punya massa yang sangat kecil, m kali atau momentum m kali v, ya, di mana massanya sangat kecil, maka benda itu juga punya sifat gelombang. Nah, salah satu benda yang punya sifat gelombang di sini adalah elektron. Dia bisa diperlakukan sebagai objek partikel, juga bisa dilakukan sebagai gelombang. Dia bisa berlaku sebagai partikel, bisa berlaku sebagai gelombang, karena elektron sendiri dia punya massa yang sangat kecil. Nah, di dalam kuantum mekanik sendiri, seluruh informasi untuk sebuah objek kuantum itu nanti akan disimpan atau direpresentasikan dalam bentuk fungsi gelombang, ya, psi. Ya, jadi karena nanti dalam penggunaannya di FT itu akan menghitung interaksi elektron dengan ion maupun dengan elektron yang ada di sekitarnya sebagai sebuah objek kuantum, maka nanti informasi elektron akan kita nyatakan dalam bentuk fungsi gelombang. Untuk selanjutnya akan seperti itu. Nah, dalam riset di bidang material science, zat padat atau solid, maka di situ biasanya material itu tersusun dari beberapa atau banyak atom. Nah, atom itu sendiri terdiri dari elektron dan inti, atau yang nanti kita sebut dengan ion. Jadi atom itu tersusun dari elektron sebagai partikel yang bermuatan negatif dan inti yang bermuatan positif, atau ion yang bermuatan positif. Nah, sehingga kita bisa menyatakan informasi dari elektron tersebut dalam sebuah fungsi gelombang sebagai fungsi dari posisi elektron dan juga posisi ion. Ya, kalau di persamaan ini kita bisa lihat dari persamaan Schrödinger ini, Ri, R kecil di sini adalah posisi dari elektron, sedangkan R besar di sini adalah posisi dari ion. Nah, interaksi-interaksi yang terjadi pada elektron itu terdiri dari interaksi Coulombic. Ya, maka di situ Hamiltonian dari persamaan Schrödinger ini adalah komponen dari energi kinetik dari inti. Ini adalah energi kinetik dari inti, kemudian energi kinetik dari elektron, kemudian interaksi atau energi potensial akibat interaksi antara ion dan ion, kemudian energi potensial akibat interaksi antara ion dan elektron, serta energi potensial akibat interaksi Coulombic antara elektron dengan elektron. Nah, di sini ada 5 suku untuk Hamiltonian. Nah, untuk menyederhanakan ini, von Oppenheimer membuat sebuah aproksimasi. Di sini dianggap bahwa massa inti ini jauh lebih besar daripada massa elektron dalam orde 10⁻3. Nah, sehingga kita bisa anggap bahwa pergerakan inti atom itu jauh lebih lambat daripada pergerakan elektron, atau bahkan inti atom atau ion itu bisa dianggap diam terhadap elektron. Nah, maka
fungsi gelombang yang awalnya memuat elektron dan inti itu bisa kita pisahkan, ya, atau dalam istilahnya kita decouple, ya, kita pisahkan menjadi fungsi gelombang yang hanya memuat informasi tentang inti atau ion dan fungsi gelombang yang memuat tentang elektron. Nah, untuk selanjutnya yang akan kita perhatikan di dalam DFT itu adalah elektron. Oke. Nah, maka Hamiltonian untuk fungsi Hamiltonian untuk persamaan Schrödinger untuk elektron itu adalah tersusun dari 3 suku. Ya, suku yang pertama adalah energi kinetik dari elektron, suku yang kedua adalah interaksi atau energi potensial akibat interaksi kulumbik antara elektron dengan ion, dan suku yang ketiga adalah energi potensial akibat interaksi kulumbik antara antara elektron dengan elektron. Nah, sekarang kita sudah mereduksi dari 5 suku untuk Hamiltonian menjadi 3 suku, sehingga persoalannya menjadi lebih sederhana. Nah, meskipun sudah kita reduksi untuk Hamiltonian menjadi 3 suku saja, karena kita hanya fokus pada elektron saja, maka namun demikian tugas untuk menyelesaikan persamaan Schrödinger, untuk mencari solusi dari persamaan Schrödinger untuk elektron itu juga masih sangat berat, masih sangat banyak yang harus kita selesaikan. Contohnya saja untuk molekul H2O. Nah, untuk H2O kita punya total di situ 10 elektron, di mana 8 elektron berasal dari atom oksigen, kemudian 2 elektron berasal dari H2, sehingga totalnya 10 elektron. Nah, jika masing-masing elektron itu punya 3 koordinat spasial, katakan X, Y, dan Z, maka persamaan Schrödinger-nya menjadi permasalahan 30 dimensi. 3 dikalikan 10 elektron, 3 koordinat spasial dikalikan dengan 10 elektron, menjadi 30 dimensi. Ini sangat besar. Kita ambil contoh yang lebih besar. Contohnya kita mau menyelesaikan atau mencari solusi dari persamaan Schrödinger untuk nikel 85 nanocluster. Nah, di situ jumlah elektron totalnya adalah 2380 elektron, yaitu 28 elektron nikel dikalikan dengan 85 jumlah atom nikel. Nah, untuk masing-masing elektron dia punya 3 koordinat spasial, sehingga total dimensi dari fungsi gelombang yang harus kita selesaikan itu adalah menjadi 7140 dimensi. Nah, ini sangat besar sehingga tidak mungkin untuk kita pecahkan. Lalu bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini? Nah, alih-alih kita menyelesaikannya dengan menggunakan fungsi gelombang, maka kita menggunakan electron density atau kerapatan elektron. Nah, dengan menggunakan electron density, maka dari fungsi gelombang yang awalnya berdimensi 3n, ya, n itu adalah jumlah elektron, 3 kali jumlah elektron, maka kita reduksi menjadi 3 dimensi spasial untuk electron density. Jadi untuk fungsi gelombang dia punya dimensi 3n, sedangkan untuk electron density dia hanya punya dimensi berjumlah 3 atau 3 dimensi. Nah, sehingga ini bisa
mereduksi, ya, bisa mereduksi persoalan menjadi lebih mudah untuk diselesaikan atau lebih mungkin untuk diselesaikan. Nah, kemudian karena elektron di situ kita anggap sebuah elektron itu sebagai suatu muatan titik yang berada dalam medan semua elektron yang lain. Ya, maka fungsi gelombang dari elektron itu bisa dinyatakan dalam bentuk perkalian antara fungsi gelombang masing-masing elektron. Nah, ini disebut sebagai Hartree product. Nah, dari sini kita bisa memisahkan antara fungsi gelombang pada masing-masing elektron. Nah, yang nanti itu akan lebih mempermudah lagi, lebih menyederhanakan problem kita dari many electron problem atau permasalahan dengan banyak elektron menjadi permasalahan banyak permasalahan untuk satu elektron, ya, untuk single elektron. Jadi kita punya permasalahan satu elektron selesaikan, permasalahan satu elektron selesaikan, permasalahan satu elektron selesaikan sampai n elektron. Itu akan jauh lebih memudahkan untuk penyelesaian persamaan Schrödinger. Nah, untuk satu elektron sendiri, untuk fungsi gelombang satu elektron, maka untuk definisi dari kerapatan elektron atau electron density itu bisa dituliskan dalam persamaan seperti ini. Oke. Nah, kemudian bagaimana kita menyelesaikan atau mencari energi dengan menggunakan pendekatan electron density. Nah, kita gunakan teorema Hohenberg-Kohn, di mana teorema pertama mengatakan energi ground state adalah suatu fungsional unik dari kerapatan elektron. Nah, sehingga di sini energi itu adalah fungsional dari electron density. Fungsional itu artinya fungsi dari fungsi. Electron density di sini kita ketahui adalah fungsi dari posisi. Kemudian energi sendiri adalah fungsi dari elektron sendiri, sehingga fungsi dari fungsi yang disebut sebagai fungsional. Itu teorema yang pertama. Teorema yang kedua, kerapatan elektron yang total energinya paling rendah adalah kerapatan elektron yang sebenarnya. Ya, dalam hal ini kita perlu mencari nilai energi yang paling rendah. Ya. Atau kita perlu melakukan minimasi, nah, sehingga diperoleh nilai energi yang paling rendah. Nah, disitulah yang menunjuk nilai electron density yang ada di situ, itu adalah nilai electron density yang sebenarnya dalam keadaan ground state. Ya, artinya di sini nanti adalah tugas kita untuk meminimasi energi sehingga kita mendapatkan nilai electron density yang paling rendah. Oke, nilai electron density yang paling rendah. Nilai energi yang paling rendah untuk mendapatkan nilai electron density yang sebenarnya. Oke, ini ya. Jadi intinya yang mau kita kerjakan di sini adalah kita melakukan minimasi energi untuk mendapatkan nilai electron density pada energi yang paling minimum, dan itu diklaim sebagai electron density yang sebenarnya dalam suatu sistem pada keadaan ground state. Oke, kemudian untuk fungsional dari energi sendiri itu dibagi menjadi 4 suku, yaitu suku pertama adalah interaksi antara ion dengan elektron, suku yang kedua adalah energi kinetik dari kerapatan elektron yang non-interacting, artinya non-interacting tidak berinteraksi antara elektron dengan elektron, tapi energi kinetik antara
energi kinetik dari kerapatan elektron yang non interacting, dan yang suku yang ketiga adalah energi Hartree atau energi elektrostatik interaksi antara elektron dengan elektron density. Kemudian suku yang terakhir ini sebagai konsekuensinya di situ muncul energi exchange correlation. Energi exchange correlation sendiri ini adalah sebenarnya selisih antara energi kinetik yang sebenarnya dengan eksak energi kinetik eksak dengan energi kinetik yang non interacting tadi. Kemudian juga selisih dari energi potensial interaksi antara elektron-elektron yang sesungguhnya dengan energi Hartree. Energi kinetik yang non interacting tadi juga disebut sebagai konsum energi. Jadi energi kinetik yang seharusnya dengan konsum energi dan energi potensial yang sebenarnya dengan Hartree energy. Nah, nilai E exchange correlation ini tidak diketahui. Lalu bagaimana cara kita menentukan atau menghitung nilai E exchange correlation ini? Ini bisa dihitung dengan aproksimasi. Nah, kita orang sudah membuat aproksimasi. Aproksimasi yang pertama itu adalah dengan menggunakan local density approximation atau LDA. Kemudian juga bisa digunakan yang lebih baik lagi, itu kita gunakan generalized gradient approximation. Ya, umumnya GGA ini lebih akurat daripada LGA. Tapi kita tidak akan membahas secara detail di sini. Nah, umumnya di dalam penelitian untuk benda padat atau material padat atau solid material, maka kita gunakan aproksimasi untuk exchange correlation adalah GGA atau generalized gradient approximation. Ini yang banyak digunakan oleh para peneliti di dalam perhitungan mereka. Nah, kemudian bagaimana cara kita menyelesaikan atau mencari nilai electron density pada ground state energy? Ya, caranya adalah dengan menggunakan skema konsum. Yang pertama, kita coba nilai electron density, sembarang electron density. Nah, kemudian kita masukkan dalam persamaan konsum di sini yang terdiri dari 4 suku. Yang pertama adalah suku energi kinetik, kemudian energi potensial eksternal, ion dengan elektron, kemudian energi potensial Hartree, dan exchange correlation. Nah, dari situ nanti kita akan mendapatkan fungsi gelombang untuk masing-masing elektron. Oke. Dari sini kita akan mendapatkan fungsi gelombang untuk masing-masing elektron. Kemudian setelah kita mendapatkan fungsi gelombang tersebut, lalu kita cari nilai electron density. Dengan persamaan ini kita hitung electron density-nya. Kemudian hasilnya, outputnya itu kita bandingkan antara electron density hasil perhitungan atau electron density output dengan electron density input yang sebelumnya kita masukkan. Nah, jika hasilnya identik, maka kita berarti sudah mendapatkan nilai electron density yang sebenarnya dalam kondisi ground state. Nah, tetapi kalau hasilnya berbeda, nanti kita ulangi lagi. Electron density yang jadi output tadi, itu kita masukkan lagi sebagai input. Yang nanti kita bisa tentukan fungsi gelombang. Kemudian kita hitung electron density. Dan kemudian outputnya kita bandingkan dengan input sebelumnya dan seterusnya sampai didapatkan nilai yang identik, electron density yang identik antara
output dengan input. Nah, itulah proses yang kita lakukan untuk mendapatkan nilai electron density yang sebenarnya untuk sistem yang berada dalam keadaan ground state. Nah, proses ini disebut sebagai self consistency karena kita membandingkan antara electron density dengan dirinya sendiri, ya, antara input electron density dengan output electron density. Electron density dibandingkan dengan dirinya sendiri, sehingga prosesnya disebut sebagai self consistency. Nah, baik. Untuk kali ini sampai di sini. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang konsep-konsep penting lain yang perlu diketahui dalam melakukan perhitungan self consistency. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.